teman-teman, ini Pak Tanzil mungkin akan menyampaikan sedikit pesan dan kesan dari Ketua Dewan Pengawas, kebetulan beliau. Kepada Pak Tanzil mungkin kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi ngobrolnya ya, jadi ini mewakili Dewan Pengawas. Jadi sebetulnya pada awal tahun ini sebenarnya saya mau mengundurkan diri, tapi kayaknya kok nggak diperbolehkan mengundurkan diri. Ya, mau mengundurkan diri sebetulnya Pak Wes, Pak Andri Kasman dari Dewan Pengawas. Ya, mungkin siapa yang lain menggantikan jadi Dewan Pengawas. Karena memang terlalu banyak kesibukan sehingga yang Dewan Pengawasnya jadi nggak konsisten untuk mengawasi di RCI-nya. Ya, saya merangkumkan aja dari yang sudah kita jalani. Tadi udah banyak data udah disebutkan oleh Pak Andri, banyak juga yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan arah RCI ke depan dan posisinya ya. Kita tahu sebetulnya kita tadi sudah disampaikan mau arahnya ke go internasional ya. Itu bisa dilihat kita udah ada jadi di DOAJ, ada di Crossref, kita juga ada kerjasama dengan Tulitin juga. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan melebarkan kerjasama itu ke indeksasi yang lain ya. Masih penjajakan. Kemudian untuk Crossref itu sudah bisa dilihat permintaan dari selain Indonesia juga udah banyak. Tadi mungkin ada ralat dari saya yang 1033 itu enggak semuanya dari Indonesia, itu ada beberapa dari luar negeri yang merupakan user dari RCI untuk mendapatkan doi dari Crossref. Karena memang apa yang didapatkan itu sponsoring organization itu enggak limited untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Jadi kita bisa menjadi sponsoring organization untuk organisasi manapun di dunia ini asalkan sesuai dengan platformnya, yaitu non-profit organization atau low income publisher. Nah, itu kita bisa menjadi sponsoring organisasinya. Jadi kita masih dan lihat dari request DOI itu kemarin juga masih pending beberapa dari luar negeri, banyak, ada dari Pakistan, ada dari India, bahkan ada juga dari Malaysia. Ya itu juga banyak. Nah, melihat obrolan dari Pak Lukman tadi yang gimana Sinta go internasional ya, atau Arjuna go internasional, ya mungkin kita bisa melakukan itu terlebih dahulu dengan penjajakan tadi melalui menjadi sponsoring organisasinya Crossref yang untuk level yang bukan hanya Indonesia. Kemudian ada banyak permintaan ya. Tadi saya share ke grup pengawas itu juga ada banyak permintaan RCI ikut mengelola konferensi internasional dibanyakan. Kemudian gimana nggak hanya fokus OJS saja teknis, tapi fokus yang lain misal konten. Dan sebagaimana disampaikan Pak Lukman tadi itu ada HEBI ya, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia itu. Jadi kita secara yang dilakukan itu tidak bisa tumpang tindih dengan HEBI. Kalau kita tumpang tindih nanti ditakutkannya ada crash ya, di acaranya atau di kontennya atau hal yang lainnya yang mungkin kan nanti ada hal-hal yang energi kita terkuras di situ. Jadi masalah teknis sebenarnya betul dari Pak Lukman. Teknis yang dimaksud di sini selain OJS ya kayak tadi ada Mendeley, kita fokus ke Tulitin, kita fokus ke indeksasi. Kan tadi kan bahasanya ada tata kelola. Jadi kita fokusnya ke hal-hal yang sifatnya tata kelola jurnal, bukan sifatnya pada substansi jurnal yang itu bagian terkait dengan isinya, metodologi dan lain sebagainya. Kita nggak fokus di situ, tapi kita fokus pada tata kelola indeksasi, kemudian teknis mulai dari Mendeley, reference manager, Zotero, similarity check dan lain sebagainya. Itu tools-tools itu dan indeksasi itu yang nanti kita mungkin bisa fokus di sana dan banyak melakukan kerjasama. Tadi ada kerjasama juga dari Grammarly ya Pak Bayan ya. Ya, jadi dimungkinkan juga yang lain juga ada. Kemudian untuk yang 5 menit lagi Pak. Ya, lainnya adalah masalah ini. RCI sekarang anggotanya nggak hanya pengelola jurnal ya. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada anggota itu yang bukan pengelola jurnal. Karena kita di ADRT-nya itu ADRT-nya menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki concern terhadap publikasi ilmiah. Makanya ada nama-nama yang bukan pengelola jurnal masuk menjadi anggota relawan jurnal Indonesia. Dan itu sudah ada di ADRT-nya.
Dan tidak dimungkinkan, tidak tahu kemudian apakah ada nanti anggota RJI bisa dari luar Indonesia. Tidak tahu, saya lupa itu dari ADHR-nya ada apa enggak, karena ada aja yang berminat bergabung karena sudah jadi usernya di Crosstep, berminat bergabung menjadi anggota RJI. Ya. Misal bukan itu tadi pengurus cabang luar biasa RJI, pengurus cabang luar biasa RJI di luar negeri, ya itu bisa aja. Dan melihat dari banyaknya anggota ini, dan kita perlu kan, kalau Dewan Pengawas ini dulu awalnya kan Pak Dadan aja ya sebagai pengawas, belum disahkan itu kan ada Pak Dadan, kemudian setelah jadi akta itu ada nama saya masuk di situ, kemudian Pak Dadan. Nah, setelah ini mungkin dimungkinkan muncul satu struktur baru gitu, enggak mungkin Pak Andi, misal anggota kehormatan kan sebagai pendiri-pendirinya itu juga harus diwadahi agar tetap RJI-nya itu sesuai, tidak hanya di Dewan Pengawas saja. Karena Dewan Pengawasan sesuai pemilihan. Nah, kalau anggota kehormatan kan tetap di situ aja terus. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan ke depannya. Ya, mungkin teman-teman yang lain nanti kalau ada usulan juga sama. Jadi kalau HUT RJI ke 50, nah itu haluannya nggak berubah, tetap sama karena pendirinya yang awal tidak tahu masih hidup apa enggak itu ya. Itu tetap masih tetap konsens itu ada kan sebagai anggota kehormatan tadi. Itu mungkin Pak Bain dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tanzil atas paparannya. Memang saat ini pesanan doi itu tidak hanya dari Indonesia. Kebetulan yang saya tangani ada dari Singapura, Malaysia, Singapura, Australia, Turki dan Pakistan terakhir kemarin yang memang order DOI dengan RJI. Baik, berikutnya ini Kang Busro udah siap selaku pendiri RJI akan menyampaikan beberapa hal penting mungkin kepada Kang Busro. Kita persilahkan. Ya, terima kasih Mas Bain. Kedengeran? Wah, pakai kopiah juga nih. Lancar streamingnya? Alhamdulillah, Kang. Ya. Ini izin dimatikan lagi kalau nanti nggak lancar karena sinyalnya kecil juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saya sampaikan sudah idem, ini ibid semua, ini sudah disampaikan dari 3 pembicara-pembicara sebelumnya, nggak ada lagi, semuanya sudah diborong. Apalagi yang harus disampaikan ini Mas Wain? Oke. Paling mungkin kalau kita mungkin sebagai pendiri, kita merasa... Foto yang di status, Kang. Gimana? Foto yang di status Facebook itu bisa bercerita banyak. Iya, perjumpaan kecil dengan RJI ini sebenarnya saya nggak terlibat banyak sebenarnya. Pak Mas Andri ke Bandung ini saya nggak tahu apa-apa yang dipikirkan Mas Andri, yang digagas Mas Andri dan tim penggagas yang lain, saya nggak tahu apa-apa. Tapi entah kenapa waktu itu Mas Andri bersedia ke Bandung, barulah real semua organisasi ini bisa dibicarakan lebih teknis. Nah, mungkin saya bisa terlibat, mulai tahu sejarah RJTU sejak Mas Andri ke Bandung tadi, dan semuanya sudah diceritakan. Bahkan yang tidak banyak orang tahu pun sekarang dibuka sama Mas Andri, bahwa RJI sampai sekarang ini besar itu banyak orang-orang yang membantu, walaupun kecil mungkin. Tadi yang bikin logo Mas Dedi, walaupun gak hadir di Jogja kalau nggak salah. Ya nggak hadir ya, tapi logonya itu hadir terus. Yang driverin pemateri-pemateri itu Mas Heri Nurdianto itu sampai mau nabrak orang itu waktu itu. Nah itu orang-orang yang dulu terlibat ini kayaknya sekarang sudah jadi orang-orang besar semua. Mas Heri sekarang dulu jadi driver, sekarang jadi driver orang naik haji dan umroh juga itu. Udah mulai hebat. Bang Dedi itu yang bikin logo itu, jurnalnya juga udah Sinta 2 itu udah bagus. Nah itu tadi, yang tadi Mas, yang ada peran-peran kecil tadi itu menarik itu. Bahkan saya baru tahu juga hari ini ada beberapa sejarah yang baru dibuka mungkin sama Mas Andri. Dan saya ingat betul Mas Tanzil ini, Tridharmanya RJ itu apa Mas Tanzil? Pelatihan, pendampingan, satu lagi apa itu?
pendidikan itu isinya tutorial, Pak. Ya, sama ya udah itu tadi. Jadi lakukan pendampingan, kemudian memberikan tutorial, sama aktif di layanan. Nah itu mungkin sebagai dewan sebagai tim pendiri kita juga harus ingat lagi itu 3 hal tadi, karena itu roh RJI itu di situ, kata relawannya itu munculnya itu di situ. Banyak perjalanan itu ada beberapa konflik mungkin itu gara-gara katanya RJI sudah tidak melakukan hal-hal tadi lagi, tapi saya pikir tetap itu hal-hal 3 tadi itu masih terus dilakukan. Dan ini menarik juga tadi kata Pak Lukman dan Mas Tanzil tadi bahwa RJI itu harus mulai pindah ke hal yang lainnya, bukan teknis OJS terus. Nah itu juga memang menarik juga. Tapi kalau saya, ini jangan pindah kalimatnya, tapi memang harus meluas. Jadi tidak meninggalkan juga yang sudah digagas selama ini. Mungkin nanti saja yang lainnya, harapan-harapan yang lainnya, Mas Bain. Oke, terima kasih. Ini saya kira mau disuruh doa, malah disuruh ngomong. Nanti aja di doa. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya juga. Silakan Mas Bain. Oke, terima kasih Kang Busro atas sepatah dua patah katanya. Berikut ini ada mungkin kolaborasi kata dan visi misi dari pengurus daerah. Bu Cynthia duluan deh, nggih. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kan ladies first. Biasanya kan ladies first. Oke, gitu. Siap. Siap. Ya, makasih ya Pak Arbain. Ya, yang terhormat Pak Andri selaku Ketua Umum Ketua Pusat ya RJI. Kemudian yang terhormat juga Pak Tanzil selaku Ketua Dewan Pengawas. Yang terhormat Pak Lukman, walaupun sudah keluar, mungkin bisa lihat lewat YouTube. Kemudian yang paling saya banggakan teman-teman ketua pengurus daerah beserta pengurus daerahnya masing-masing. Selamat ulang tahun buat kita semua. Kiranya tahun depan kita jauh lebih baik dari tahun yang baru kita lalui ini. Dan biar kita semakin jaya lah RJI ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Di kesempatan saya sore hari ini untuk Maluku udah jam 5 sore, udah sore ya. Saya mau nyampaikan bahwa kami RJI Maluku, kami sangat senang, kami sangat bangga, kami sangat bersuka cita lah begitu bahwa RJI ini bisa ada masuk ke Maluku sejak 19 Januari 2017. 19 Januari 2017 RJI mulai diperkenalkan ke kami di Kota Ambon khususnya. Dan pada saat itu kami di Unpati, kami yang pertama kali mengambil peran itu, karena memang kami yang paling besar, kampus Universitas Negeri yang besar di Kota Ambon, saya dan beberapa teman, kami mengambil peran itu, lalu kami berhubungan dengan pihak Universitas Patimura, pada saat itu Wakil Rektor 4, kami bekerja sama dengan beliau, dan maka di tanggal 19 Januari itulah kami mulai bertemu, kami mengundang semua dosen-dosen yang sekiranya punya perhatian, yang sekiranya tertarik untuk mengurus jurnal ataupun tertarik dengan urusan publikasi. Mungkin ada Mbak bisa tunjukkan slide-nya. Mbak Lydia nggak kelihatan yang slide yang kedua. Nah, ini adalah pertemuan perdana kami RJI Maluku yang pada saat itu kami telekonferensi dengan Mas Busro. Mungkin Mas Busro masih ingat. Kami telekonferensi dengan Mas Busro karena waktu itu yang baru kami kenal itu hanya Mas Busro. Kami belum tahu Mas Andri. Mas Andri waktu itu belum terlalu top di Ambon. Mas Busronya yang top banget waktu itu di Ambon. Jadi maka kita telekonferensi lah dengan Mas Busro hari itu. Dan berjalanlah proses RJI di aktivitas RJI mulai dikenal di Kota Ambon. Waktu itu kami dipimpin oleh Profesor Agus Kastanya. Kami perlahan-lahan namun pasti kami mulai berkolaborasi dengan kampus-kampus. Memang kami belum bikin kegiatan. Kami baru memperkenalkan dulu soal RJI, baru memperkenalkan dulu visi misinya, marwahnya RJI itu seperti apa. Jadi selama 6 bulan pertama itu kami belum apa-apa, belum bikin apa-apa. Kami baru sosialisasi saja.
sampai kami melakukan kegiatan pertama, kami mengundang Mas Andri dan Pak Tansil ke Ambon saat itu. Mungkin Mas Andri sama Pak Tansil ingat, kami mengundang dan kami bayar honornya juga nggak sewajarnya, cuma 800.000 kalau nggak salah. Kemudian agak susah-susah juga kami mencari uang, tapi kami berterima kasih Mas Tansil dan Mas Andri boleh datang ke Ambon saat itu dan memberikan materi dalam pelatihan kami yang pertama, kemudian sekaligus juga mensosialisasikan tentang keberadaan RJI di Ambon. Dan alhamdulillah sampai hari ini RJI boleh sedikit kuatlah begitu, menurut dalam pandangan kami bahwa RJI di Maluku sudah sangat baik, tinggal bagaimana kami terus bekerja saja dengan bantuan dari teman-teman pengurus pusat. Kami juga sangat senang ya bahwa RJI Pusat bukan saja mengurusi soal urusan jurnal, tetapi masih juga punya hati untuk melihat kami di Maluku ketika kami mengalami gempa di bulan Oktober kemarin. Teman-teman RJI Pusat, pengurus pusat, Mas Andri sebagai ketua umum memberikan bantuan kepada kami, teman-teman pengelola jurnal yang mengalami korban gempa, dan kami sangat berterima kasih RJI sudah peduli kepada kami, bukan saja peduli soal urusan jurnal, tapi juga peduli soal kemanusiaan bagi kami di Kota Ambon. Dan ini jarang-jarang juga terjadi bagi kami. Dan ini membuat kami sangat terharu, dan pada saat itu kami sedikit menitikkan air mata karena tidak menyangka bahwa Mas Andri dan teman-teman pengurus pusat mau membantu kami di Maluku. Karena memang ada teman-teman pengelola jurnal yang memang mengalami dampak gempa pada saat itu. Ya, itu kemudian seiring waktu sampai hari ini adalah kepemimpinan yang kedua ya untuk RJI Maluku pasca yang pertama Prof. Agus Kastanya diganti, kemudian saya mengambil alih kepemimpinan ini karena sebelumnya saya adalah bendahara saja dan kemudian sekarang saya mengambil alih keberadaan RJI Maluku, dan alhamdulillah meskipun kami yang bekerja hanya sedikit dari sekian banyak kepengurusan, tetapi kami bisa menggerakkan RJI di Kota Ambon, dan banyak teman-teman pengelola jurnal juga yang pada saat kemarin dua kali periode pengumuman akreditasi Sinta, banyak dari pengelola jurnal yang di Kota Ambon yang jurnalnya telah terakreditasi itu adalah binaan-binaan dari RJI Maluku. Dan terima kasih juga memang kami sampaikan kepada pengurus pusat karena pengurus pusat juga ikut berperan serta mengantar beberapa jurnal di Maluku sampai pada proses akreditasi. Terima kasih untuk itu Pak Tansil dan kawan-kawan ataupun pengurus-pengurus daerah lainnya yang juga dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan di RJI Maluku. Kemudian harapan kami di usia yang keempat, kalau hitungan untuk usia seorang anak, usia keempat itu adalah usia yang masih sangat muda. Bagi anak-anak usia 4 tahun itu kan mereka baru belajar berjalan. Tetapi dalam pandangan kami, RJI di usia keempat ini sudah berlari, bahkan sudah berlari dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Dan dalam pandangan kami di Maluku ini sebetulnya usia keempat ini adalah diibaratkan dengan usia pemuda. RJI ini sudah seperti pemuda yang berumur 19-20-an yang sudah sangat matang. Tetapi dalam hitungan-hitungan bulan dan hari baru 4 tahun. Tetapi bagi kami 4 tahun yang dialami oleh RJI ini sudah mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Dan itu adalah karena Mas Andri selaku ketua yang mampu memanage sehingga RJI ini bisa berjalan sampai hari ini dengan sangat baik dengan bantuan semua pihak, baik itu pengurus daerah ataupun teman-teman pengawas. Kami berharap saja bahwa ketika usia keempat ini teman-teman RJI kita sudah sama-sama merayakan ulang tahun kita yang keempat, kita bisa lebih lagi melebarkan sayap kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman. Mungkin ke depan ini 1 tahun ke depan ini teman-teman pengurus pusat bisa lebih melihat lagi kepada kami yang ada di kawasan Indonesia Timur, karena memang terkhususnya bagi kami di Maluku, RJI ini masih baru dikenal hanya di kalangan kami di Kota Ambon, di ibu kota provinsi. Sementara bagi teman-teman yang di daerah, mereka sama sekali belum mengetahui tentang RJI. Jadi mungkin ini baru di contoh kasus di Maluku, saya tidak tahu mungkin teman-teman di Papua, teman-teman di Nusa Tenggara Timur misalnya, pokoknya Indonesia bagian timur lah.
mungkin ke depan ini ada program-program yang lebih diperbanyak untuk kami di wilayah Indonesia Timur, karena memang RJI belum terlalu kuat sampai ke akar rumput di wilayah Indonesia Timur. Itu kemudian yang berikutnya, harapan kami juga untuk RJI ke depan, kalau boleh ada pendampingan-pendampingan secara khusus terhadap jurnal-jurnal yang bisa dalam kriteria dia bisa masuk dalam lingkaran Scopus. Mungkin seperti itu, bisa diarahkan jurnal-jurnal yang dalam pandangan RJI, mana yang bisa diarahkan terindeks Scopus, mungkin bisa lebih ada pendampingan khusus terhadap jurnal-jurnal itu. Kemudian lagi terhadap publikasi dosen di Indonesia. Dalam pandangan kami bahwa masih banyak dosen yang mereka ketika punya artikel, mereka tidak tahu kemana mereka harus mempublikasikan artikel itu. Terutama bagi dosen-dosen yang mau mengurus pangkat sampai lektor kepala, bahkan sampai pada profesor. Akhirnya mereka terjebak dalam tawaran-tawaran di luar sana, ataupun mereka mencari-cari jalan sendiri yang akhirnya mereka hilang jalan. Nah, mungkin RJI bisa mengambil peran di sini, melakukan pendampingan ataupun apa namanya ataupun apa caranya. Yang penting pada intinya bisa membantu teman-teman yang kesulitan untuk mencari tempat di mana mereka bisa mempublikasikan artikelnya. Dan artikel-artikel yang terpublikasi adalah itu bisa sangat membantu mereka untuk penjenjangan karir sebagai dosen ke depan. Lalu kemudian juga harapan kami kepada Kresna. Kresna sejak setahun kemarin ya, kami diundang sama-sama ke Yogyakarta. Dalam pandangan kami juga Kresna sampai hari ini tidak terlalu kuat gaungnya. Meskipun kemarin menurut Pak Tansil ya ada aktivitas Kresna yang terus dilakukan, tapi keep silent menurut Mas Tansil. Tetapi pandangan saya ya kalau memang itu mau sedikit dibuka ya tidak masalah, karena itu kan dia juga tertanggung jawab. Sehingga ketika orang bicara tentang RJI, maka di sana juga orang akan bicara tentang Kresna. Jangan sampai RJI dan Kresna itu dianggap seperti bertolak belakang satu dengan yang lain. Baik Bu, waktunya sisa 1 menit. Ya, akhirnya kami dari Maluku mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua, kepada pengurus pusat, kepada pengurus daerah dan semua penggiat publikasi se-Indonesia. Kami mau bilang bahwa kami RJI Maluku bangga menjadi bagian dari keluarga besar RJI. Salam publikasi untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Fransina Latumahina. Luar biasa Bu, akan kami catat Bu masukan-masukannya terkait dengan publikasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti tadi yang seperti Pak Andri sampaikan, indeksasi dan sistem baru akan menjawab tadi Bu terkait dengan kebutuhan dosen tadi. Baik, Bapak Ibu, beralih ke narasumber berikutnya atau pembicara selanjutnya, yaitu Pak Dodi dari Sumatera Utara, mungkin akan menyampaikan dua patah kata. Baik Pak, wah udah siap nih. Monggo Pak. Siap. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Arbain. Terlebih dahulu saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia Sumatera Utara beserta teman-teman dan teman-teman pengurus daerah seluruh Indonesia, terkhusus kepada pengurus RJI Pusat. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali tak salah saya mengatasnamakan seluruh pengurus daerah seluruh Indonesia kepada RJI Pusat. Mohon maaf lahir dan batin, tentu banyak kesalahan kami di sana sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu hari ini kan ulang tahun RJI yang keempat. 4 tahun memang masih muda, 4 tahun bisa juga sudah tua. Menurut saya 4 tahun itu masih muda,
muda tapi sudah bernas, sudah berbobot, dan sudah banyak berbuat. Itu pandangan saya terkait dengan RJI. Bernas dan berbobot artinya telah banyak berbuat dan telah banyak membantu banyak institusi sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh Mas Andri, jumlah institusi yang sudah berkomunikasi dan berurusan langsung dengan RJI terkait dia pendampingan, DOI dan sebagainya. Nah, ke depan saya yakin RJI pusat dan pengurus daerah pasti sudah punya rencana-rencana brilian, sudah punya rencana-rencana jitu untuk pengembangan jurnal di Indonesia, bagaimana juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Lukman, harapan-harapan beliau kepada RJI, kerjasama beliau kepada institusi yang dipimpin beliau, kepada RJI selama ini, sependek pengetahuan saya sudah cukup baik. Tadi juga beliau sudah menyampaikan, andaikan pandemi COVID ini tidak melanda Indonesia, juga ada kegiatan yang dijalankan oleh kementerian dan RJI. Nah, terkhusus teman-teman di Sumatera Utara dan para pengelola jurnal di Sumatera Utara, memang masih banyak, apa saya bilang ya, kalau dikatakan nanti kurang serius, nanti ada yang marah pula gitu ya. Tapi masih banyak pengelola jurnal Sumatera Utara masih malu-malu lah ya, saya bilang ya, masih malu-malu untuk menunjukkan jati dirinya atau menunjukkan atau pamer terhadap jurnalnya. Pamer dalam artian mengworo-worokannya masih ada sebagian teman-teman masih malu-malu. Dan yang saya lihat hasil pengumuman akreditasi kemarin, terkhusus di Sumatera Utara, itu masih banyak didominasi oleh kampus-kampus besar di Medan. Curhatan beberapa teman pengelola jurnal, ini curhatan mereka ya, bukan curhatan saya nih. Curhatan mereka sebagian adalah kurang supportnya institusi yang mereka ada di dalamnya. Kurang supportnya atasan di kampusnya, kurang supportnya banyak hal, dalam arti di sini support apa yang namanya, support dari segi pendanaan barangkali. Tapi sebagian curhatan juga para pengelola jurnal di sini, terkhusus sekali lagi di Sumatera Utara, sepertinya ada pihak, dalam hal ini atasan atau stakeholder yang apa ya, yang kalau bahasa Medannya bosnya orang itulah gitu, bosnya pengelola belum begitu memahami pentingnya daripada jurnal elektronik ini, sehingga kadang-kadang perlu energi ekstra juga untuk memberi pemahaman kepada para pimpinan-pimpinan institusi. Nah, ini juga menjadi PR tersendiri barangkali bagi para pengelola jurnal untuk meyakinkan pimpinan-pimpinan kita semua yang di dalamnya kita sebagai pengelola jurnal. Nah, ke depan, marilah kita lebih, teman-teman pengurus daerah lainnya seluruh Indonesia, lebih kita, selama ini saya yakin sudah kita gaungkan betapa pentingnya jurnal elektronik ini. Mari kita sama-sama satu suara, kompak gitu ya, lebih kompak lagi, yang sudah kompak selama lebih kompak lagi untuk nge-push pimpinan-pimpinan institusi yang ada di Indonesia agar lebih perhatian, perhatian kasih tanda kutip ya, agar lebih perhatian kepada para pengelola jurnal di institusi masing-masing. Sehingga relawan, kalau relawan itu rela dan tidak melawan, tapi kan relawan kan juga manusia gitu, yang perlu perhatian gitu. Nah, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan, curhatan menyambung lidah ya, menyambung lidah beberapa teman pengelola jurnal, karena tadi juga sebelum saya ada kesempatan bicara, saya sudah sempat juga ada beberapa
ngajak diskusi teman-teman pengelola jurnal. Jadi beberapa curhatannya saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang begitu. Sekali lagi terima kasih support RJI Pusat, Mas Andri dan tim seluruhnya yang telah penuh dengan kesabaran gitu ya menghadapi tingkah laku pengurus-pengurus daerah ini, apalagi yang dari Medan ini gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya suka ngaco gitu. Mas Arbain, terima kasih. Dan atas kesempatannya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dodi, terima kasih, Pak. Banyak kenangan kalau sama Pak Dodi ini, mulai dari Sidoarjo sampai di Jogja ya. Iya, sampai jalan-jalan tengah malam sama Dedi Rahman ya. Oh iya, Pak. Cari makan karena kelaparan di kampung orang gitu. Baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke pembicara selanjutnya. Ini ada Pak Mirham dari Sulawesi Barat. Pak Mirham mungkin bisa bercerita sedikit mengenai RJI, Pak, kepada Bapak. Kami persilahkan. Pak Ramlan bagaimana, Pak? Halo, Pak Ramlan. Langsung aja Pak Ramlan nih. Mumpung hadir di sini Pak Ramlan dari Sulawesi. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. 1-2 patah kata, Pak. Syukur alhamdulillah. Hari ini saya kira singkat saja bagi kita semua. Kita sudah berumur 4 tahun di RJI. Ini statement saya mungkin supaya ke depan di RJI sesuai tadi yang diutarakan oleh Pak Lukman harus go internasional ya. Semua ke depan kita semua di seluruh Indonesia makin kompak ya dalam membenahi jurnal-jurnal kita dari yang ke arah yang lebih baik. Saya kira itu dari saya. Dan terakhir mungkin bolehlah kita ke tengah kemudian ke timur ya. Kayaknya RJI mungkin nanti tahun ke depan itu bisa pendampingannya ke arah ke timur lagi ya. Saya kira itu Bang Arbain. Oke, terima kasih Pak Ramlan. Semoga sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Teman-teman. Baik, Bapak Ibu, beranjak ke acara berikutnya kita akan menanggapi nih terkait dengan opini tadi yang ada di YouTube. Banyak sekali komentar, mungkin Bu Zulidiana ya bisa membantu saya ya untuk komentar-komentar terkait dengan YouTube tadi. Ibu, monggo Bu, kita spotlight ya. Ya Pak, silakan Pak. Saya baca ya. Ini saya buka di... Nanti dibantu teman-teman untuk menjawab. Nanti ada Kang Busro, ada Pak Andri, ada Pak Uwes, ada Pak Ketut, ada Pak Aswad. Mudah-mudahan nanti. Sampai terpantau ini tadi, ini ada 80 orang lebih. 80 orang lebih yang yang ngechat dan yang nge-view. Sebentar, saya lihat dulu yang nge-view nih ada sekitar 80-an juga sih. Baik, di sini selain sapa-sapaan ada beberapa juga selamat ulang tahun tentu saja. Ada dari Pak Mesran Aan. Jadi karena Zoom kita terbatas, akhirnya kami memutuskan untuk relay di YouTube dan menanggapi yang ada di chat YouTube juga. Sehingga yang ada di YouTube ini juga kita bacakan supaya kehadiran teman-teman anggota yang ada di YouTube juga hadir ikut dalam acara hari ini untuk memperingati anniversary kita yang keempat. Oke, ada Pak Mesran dari Universitas Budi Dharma,
Terus kemudian ada Pak Victor Siregar, ada Pak Faisal Rizdianto dari Salatiga, Pak Dawam dari Ponorogo yang sekarang ada di Belanda. Terus kemudian ada Ibu Herdianti dari Kepri. Dan ini saya langsung ke nama-nama saja karena komentarnya hampir sama, menyimak gitu ya. Dari Bapak Heriansyah Abdul Hamid, Bapak Elia Delau, kemudian ada Ibu Rita Rahmawati dari Jurnal Sosial Humaniora Universitas Juanda, ada Bapak Kuat Ismanto sebagai editornya IGBEK, terus Jurnal JNPM, Akademisi Muda, kemudian Muhammad Hairil Imran, Ibu Asrina Mulyati, Ibu Dwi Ermayanti, komentarnya oke banget ini ya, RJI keren. Kemudian dari Pak Faiz, terima kasih RJI, semoga selalu menebar manfaat. Dari IAIN Cirebon, hadir, selamat ulang tahun RJI. Terus kemudian dari Ibu Ristina, dari Jurnal Hexagro, Bapak Mursalin, terus Bapak Ali GB menyimak. Terus kemudian dari Jurnal Living Law Universitas Juanda, ada juga Bapak Yedi Sahyadi. Ini menanggapi Pak Lukman ya, kami tetap semangat Pak Lukman berkolaborasi terus dengan RJI. Selalu sehat Pak Lukman, barakallah. Ya, saya juga doakan sehat ya Pak. Terus kemudian untuk Pak Lukman, terima kasih, semoga bisa mendampingi jurnal kami. Sepertinya kalau minta pendampingan ini sama RJI, bukan sama Pak Lukman. Oh, di sini juga hadir Pak Firial Akbar. Terima kasih Pak Lukman, sukses terus. Oke. Terus kemudian ada Bapak Muhammad Nurhuda, Bapak Muhammad Yunus. Terima kasih Pak Lukman telah mensupport perkembangan jurnal. Tentu saja support Pak Lukman ini dalam hal regulasi ya. Terus kemudian ada Bapak Yonik, Bapak Sayadi, Pak Victor Siregar, Pak Antomi Saregar. Jadi ini pesan-pesan yang saya dapatkan di live chat ini. Terus kompak dari Pak Mursalin. Terus kemudian ada juga yang menanggapi soal Pak Tansil yang mengundurkan diri tadi. Bentar, Nak. Terus kemudian ada dari Pak Azhar Aziz, dari IT Telkom Purwokerto juga hadir. Terus kemudian ada juga dari Pak Azhar Aziz. Ini linknya. Kemudian ini anggota-anggota yang saya beberapa kenal namanya seperti Pak Jamiluddin Usman, Bapak Restu Wahyono, terus kemudian Selamat Milad dan sebagainya. Di sini belum saya temukan nih opini yang lebih dalam artian tuh khusus gitu ya, karena general semua. Karena doa-doa di sini sudah general semua. Jadi ada dari Bu Rizka, Bu Oki, Bu Dwi, dan surveinya mungkin bisa ditampilkan melalui Mentimeter. Saya persilakan kepada admin untuk membuka Mentimeter karena ada 2 kanal yang kita buka, yang di YouTube di live chat dan juga yang ada di Mentimeter. Mungkin bisa ditampilkan yang ada di Mentimeter, jadi bisa diakses untuk teman-teman juga yang hadir hari ini. Jadi sampai sekarang ini kalau kita lihat di layar, ada 126 yang sudah mengisi, dan yang paling banyak mengisi dari Medan. Yang paling besar nih. Dan kesan-kesannya nanti akan di-share juga di forum berikut dengan segala materi yang kemudian di-share hari ini, bisa di-share nanti di forum. Begitu kayaknya Pak Arbain. Saya pengumuman apa yang mau disampaikan? Pengumuman yang mau disampaikan tidak ada sebenarnya. Oke. Karena semuanya sudah dikemukakan dengan baik ya. Mulai dari Pak Andri tadi, terus kemudian Pak Pengawas juga, Pak Tansil,
dan kemudian Pak Busro juga, semuanya sudah dikemukakan ya. Jadi tugas saya hanya melihat dari live chat dan kemudian meminta teman-teman untuk mengisi di Mentimeter supaya terkurasi dengan baik. Dan harapannya ini yang anniversary yang keempat ini juga menjadi tonggak sejarah juga bahwa kita tidak lagi melihat ke dalam, apalagi dengan adanya new normal ini semuanya berubah, pendampingan semuanya online, tapi dalam hal ini akhirnya saya pahami bahwa pendampingan tidak bisa dilakukan oleh pusat. Jadi harus ada kerjasama di semua daerah. Alhamdulillah pada bulan puasa kemarin acara-acara tidak terselenggara secara terpusat, tapi justru event organizer-nya adalah teman-teman yang ada di daerah. Itu saja sih. Baik, terima kasih Bu Zuli Diana. Iya. Beranjak ke acara terakhir kita, yaitu pembacaan doa kepada Kang Busro, ya, Ustadz Busro, mungkin memandu kita untuk membaca doa bersama. Kepada Kang Busro kita persilahkan. Ya, terima kasih Mas Arbain. Oke, Kang. Ini beneran doa nih yang sekarang? Oke, Pak. Oke, Kang. Oh ya, tadi saya ada lupa nyebut, itu ada banyak logo yang kita buat, RJ buat itu karyanya Mas Helmi Semarang dan juga CSS Nusantara yang kita pakai selama ini itu karya Kang Dadan. Dari Kang Dadan itu masih plugin. Kemudian saya minta ke Mas Aji, ini Mas Aji ini sangat besar jasanya juga untuk membantu versi yang file CSS-nya itu. Oke, karena saya diminta untuk membaca doa, izinkan saya untuk membacakan doa dengan secara agama Islam untuk teman-teman dengan kepercayaan dan agama yang lainnya, mohon bisa menyesuaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal wa adim. Amin. Sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wali ustadina wali masyayikhina wali man ahsana ilaina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya minhum wal amwat. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sami'ina wa afina fi basyarina. Ya Allah, ya Sami' doa, melalui peringatan hari ulang tahun Relawan Jurnal Indonesia yang keempat ini, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah perkumpulan yang kami banggakan ini sebagai perkumpulan yang tak henti-hentinya mengalirkan ilmu pengetahuan, yang memberikan berkah untuk masyarakat, untuk agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Maha Karya, ya Allah yang Maha Kaya dan Maha Alim, kami sadar perkumpulan ini menjadi besar dan bermartabat bukan semata-mata karena kepintaran dan kehebatan kami, namun karena kasih sayang dan izin darimu, ya Allah. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki hanyalah setetes, akhlak yang kami punya pun boleh jadi belum tentu diridhoi oleh Engkau. Dengan kuasa dan kasih sayangmu, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pengetahuan dan keilmuan sebagai bekal pengabdian kami. Jadikanlah organisasi kami sebagai sarana yang akan membawa kami menjadi hamba yang tawadu, sehingga kami terus dapat menambah kualitas kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami tahu bahwa pada hari ini bangsa kami sedang diuji. Berbagai keterbatasan dan kesulitan sedang kami hadapi. Ampuni kami atas segala kebodohan kami. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami. Tuntunlah kami untuk bangkit dari ujian-Mu pada hari ini, ya Allah. Luluskanlah kami dari ujian-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai bangsa yang lebih baik lagi. Anugerahkanlah negeri kami ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna a'udzubika minal baros
wa junun wal judam wa syai'il asqam. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho-Mu dan berkah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Silahkan Mas Arbain untuk dilanjutkan. Terima kasih Kang. Dengan berakhirnya doa tadi dari Kang Busro tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada salah-salah kata atau dari teman-teman dari pengurus pusat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.